zat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu tercipta dari cahayanya Allah, dari nur Allah. Kemudian jawaban Jibril apa? Beda Muhammad. Aku memang terbuat dari cahaya, tapi cahayaku bukan dari cahayanya Allah. Sementara engkau Muhammad terbuat dari setengah cahayanya Allah. Separuhnya nur Allah. Ya Allah, teman-teman. Itu yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah. Sedangkan kalau kita ingin menelusuri hadis ini, apakah ini hadis ataukah ini Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya kalau Rasulullah adalah cahaya Allah. Ya. Apa itu nur? Menyebut dan mari Jabir wa Jabir. Ana basyarun mithlukum. Terus yang kita dari tanah, tubuh beliau juga tentang Nur Muhammad ini. Orang yang meyakini dengan adanya Nur Muhammad ini adalah mereka orang-orang sufi yang sufi-sufinya itu tidak lagi menghiraukan tentang fikih. Kan sedangkan apa kata Imam Syafi'i? Kalau kita ingin mengamalkan ilmu tasawuf, kita harus paham dengan fikih. Karena apa? Kalau kita hanya mengamalkan tasawuf saja dengan cerita-cerita seperti ini dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi orang yang dungu. Jadi bercerita-cerita tentang kedunguan. Tetapi kalau orang yang memahami tasawuf dengan baik dan benar, apa itu tasawuf? Menjernihkan hati, berlaku zuhud, berlaku wara', berlaku taat, bertakwa, jujur, amanah dan lain sebagainya yang dimana itu sesuai dengan adab-adab akhlak-akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Di situ juga harus dibarengi dengan fikih. Di mana fikih ini mengenal kepada kita tentang hukum-hukum yang dimana kalau kita belajar tentang hukum-hukum, yaitu ada halal, ada haram, mubah, makruh, sunnah, wajib dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari kedua hal ini, maka kita akan menjadi orang yang bisa mendekati akhlak Nabi Muhammad. Tetapi kalau hanya berbicara tentang cerita-cerita Nur Muhammad seperti ini, yang tidak tahu ini hadisnya riwayat dari mana, mungkin ada di kitab-kitab kalian sufi-sufi. Tetapi apakah teori Nur Muhammad ini berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis? Tentunya tidak ada. Karena apa? Kalau memang Nabi Muhammad itu seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah tercipta dari setengahnya cahaya Allah, maka ini adalah penistaan terhadap ayat Allah yang dimana ada yang berbunyi laisa kamislihi, dimana Allah sendiri yang memberikan pernyataan kepada kita bahwa laisa kamislihi, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini menyerupai, apalagi separuh Allah, separuh manusia. Wah, apa ini? Tercipta dari separuhnya Allah atau separuhnya cahaya Allah, atau bagaimana itu konsepnya? Kisah-kisah seperti inilah yang patut kita tentang. Kisah-kisah seperti inilah yang patut kita telusuri kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ada sebuah kitab yang berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan, karya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Kita sudah tidak meragukan lagi lah tentang Syekh Ali Jum'ah ini. Beliau ulama luar biasa, ulama masyhur di Mesir sana ya. Pada halaman 143 di sini ada sebuah pertanyaan. Saya akan bacakan. Kita sedikit zoom, perbesar. Oke. Pada soal ke-37. Halin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nur am huwa basharun mithluna kama akhbar Al-Qur'an? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya atau manusia biasa seperti kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Qur'an? Al-jawab. Maka dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun hada sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya. Ini merupakan sesuatu yang sahih. Perkataan ini, pendapat ini benar. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, utusan kami, rasul kami, yubayyinu lakum, yang akan menjelaskan bagi kalian, katsiran mimma kuntum, banyak hal dari sesuatu yang kalian kuntum tukhfuna, sembunyikan, minal kitabi, daripada isi kandungan Alkitab, wa ya'fu 'an katsir, dan membiarkan banyak hal terkait yang lain. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepada kalian minallahi, dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan, yang menerangkan. Jadi di sini Allah menyebutkan minallahi nurun, ja'akum minallahi nurun, telah datang dari Allah cahaya. Nabi Muhammad SAW disebut cahaya. Ini surah Al-Maidah ayat 15. Kemudian waqala ta'ala, firman Allah yang lain, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ini sebetulnya ada di surat
Al-Ahzab ayat 46. Sebetulnya dari ayat 45-nya itu juga disebutkan. Di ayat 45-nya itu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyshira wa nadhira, itu ya. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau itu untuk menjadi saksi, wa mubasyshira, untuk penyampai kabar gembira, wa nadhira, dan untuk memberi peringatan. Baru ayat 46-nya ini wada'iyan, dan untuk menyeru, untuk menjadi pendakwa, menyeru ilallahi, kepada agama Allah, biidnihi, dengan izinnya, dengan izin Allah, wa sirajam munira, dan untuk menjadi pelita munira, yang menerangi, untuk menjadi cahaya pelita yang menerangi. Lagi-lagi disebut di sini cahaya yang menerangi Rasul tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun, adalah cahaya, wa munirun, dan yang menerangi, berdasarkan dua ayat di atas ini. Wala syai'a, dan tidak mengapa, fi antaqula inna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nuran, dan tidak mengapa jika Anda mengatakan bahwa Sayyidina Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu sebagai cahaya, menjadi cahaya. Talama anna Allah azza wa jalla qad wasafahu bidzalika wa sammahu nuran. Selama sepanjang banyak sekali lah, kerap kali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensifatinya dengan hal tersebut, nur munir tadi, dan memberikannya nama nuron. Nabi Muhammad diberi nama nuron, cahaya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan Quran tadi. Kemudian walaqad tsabata fi sunnati, dan telah sahih di dalam al-hadis, dalam hadis, anna sahabata ridwanullahu alaihim radhiyallahu anhum, bahwa sesungguhnya sahabat Nabi SAW kanu yaquluna, mereka berkata, inna wajhahu sallallahu alaihi wasallam kal qamar, sesungguhnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rembulan, seperti bulan. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu indama hamalat fihi ummuhu, dan telah mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginformasikan bahwasannya ketika ibunya mengandungnya, ra'at nuran, ibunda Aminah, Sayyidah Aminah melihat cahaya, adha'alaha qusuru Basra min ardis Syam, yang mana menyala, menyinari bagi ibunda Aminah istana-istana Basra daripada negeri Syam. Itu hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi, para sahabat itu mengatakan bahwa wajah Nabi itu seperti rembulan. Kemudian Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa ketika ibundanya yaitu Sayyidah Aminah hamil, melihat cahaya yang mana bersinar itu istana-istana Basra daripada negeri Syam. Wa qad akhbara ashabuhu, dan telah mengabarkan juga sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, semoga ridha Allah atas mereka, annahu, bahwasannya, lamma kana al-yaumul ladzi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, bahwa ketika pada hari pertama Nabi itu tiba di kota Madinah, artinya begitu datang di kota Madinah, atau aminha kullu syai'in, bercahaya, bersinar dari kota Madinah itu segala sesuatu ketika Nabi datang. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi, dan ketika hari di mana Nabi SAW itu wafat di kota Madinah, adlama minha kullu syai'in, menjadi gelap dari Madinah itu segala sesuatu menjadi gelap. Ini tadi saya kelewat ya, tadi riwayat-riwayat hadisnya ya. Pertama ini yang nomor 3 nih, footnote-nya nomor 3, ini An-Nasa'i fil Kubra, kemudian At-Tabrani fil Kabir, nah Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Isabah, itu banyak tuh riwayatnya. Kemudian yang nomor 4 tadi, yang ibunda hamil melihat cahaya tadi ya, ibunda Nabi. Ini hadisnya rawahu Tabrani fi tarikhihi wa Ibnu Hisham fi siratin nabawiyah wa sahibu Hilyatil Auliya. Jadi banyak juga yang meriwayatkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi, bahwa ketika Nabi datang ke Madinah menjadi bercahaya, segala sesuatu yang ada di Madinah itu menjadi bersinar. Ini hadisnya rawahu Ahmad fi musnadihi, riwayat Imam Ahmad, wa Tirmidzi fi sunanihi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah fi sunanihi, dan di dalam Sunan Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban fi sahihi, dan riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi sudah cukup lah, ini sudah kuat ini riwayat hadisnya. Kita lanjutkan lagi, ila ghairi dzalika, kemudian yang lain-lainnya, min atharin wa haditha, daripada athar-athar perkataan sahabat maupun riwayat-riwayat hadis, tubayyinu, yang menjelaskan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana nuran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Wala yambagi an nanfiya, dan tidak patut bagi kami meniadakan, anna dzalika nur,
kana hissiyan, bahwasannya cahaya tersebut adalah cahaya berupa hissi, cahaya hissi, bukan aini. Apa maksudnya cahaya hissi? Cahaya hissi itu cahaya yang memang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh perasaan, bisa dirasakan secara batin begitu ya. Ya bukan aini, bukan secara zat nampak seperti cahaya pada umumnya gitu, bukan, tapi hissi sifatnya. Falaisa hunaka ma yata'aradu wa qaunuhu sallallahu alaihi wasallam kana muniran, dan di sana tidak ada hal-hal yang bertentangan. Wa qaunuhu, dan bentuk atau wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai orang yang menerangi. Aulahu nurun hissiyun, atau Nabi itu mempunyai nur yang bersifat hissi tadi, yang tidak kasat mata. Kama annahu la yu'aridu tabi'atahu al-basyariyah allati akhbara bil Qur'an, sebagaimana tidak bertentangan dengan tabiat Nabi, alamiah Nabi sebagai manusia yang mana telah dikabarkan oleh Al-Qur'an. Jadi itu tidak bertentangan. Kemudian lanjut. Gitu ya. Masih adakah? Nah, ini. Lanjut lagi. Innal mahdhura, sesungguhnya yang berbahaya, pemahaman yang berbahaya, huwa nafyul basyariyah anhu sallallahu alaihi wasallam, meniadakan sifat kemanusiaan Nabi. Ini yang bahaya. Kalau orang itu mengatakan Nabi itu 100% cahaya, bukan terbuat dari tanah, ya ini bahaya pemahaman seperti ini, ya. Tapi kalau mengatakan Nabi itu memang manusia, diciptakan dari tanah, tetapi Nabi juga, ya, ada cahaya yang telah disebutkan tadi di atas. Allah sendiri menyebutkan cahaya hissi tadi ya. Li'anna hadza, karena sungguhnya pemahaman ini mukhalifun li sahihi Quran, menyelisihi kesahihan kebenaran Al-Qur'an. Menyelisihi kebenaran Al-Qur'an. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Qul, katakanlah wahai Muhammad, hanyalah saya ini basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian, yuha ilayya, tetapi diberi wahyu kepadaku. Artinya bedanya hanya pada pemberian wahyunya. Fassalamatu, maka pemahaman yang selamat, kata Syekh Ali Jum'ah fi uta, hendaklah kamu menetapkan kullama athbatallahu li nabi sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang ditetapkan Allah bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, menetapkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya dan yang menyinari, wala yazalu, dan itu terus-menerus tidak hilang. Wa annahu basyarun mithluna, dan Nabi juga tetap sebagai manusia seperti kita, duna tafsilin wa tanzirin, tanpa kita merinci lagi seperti apa cahayanya, seperti apa sih ya, nggak usah begitulah, nggak usah tafsir membedakan, duna tafsilin, tanpa harus merinci sampai detail kemudian membedakan, wa tanzirin, kemudian berangan-angan berpikir terlalu dalam ya, sampai berdebat segala macam. Nah, itu tidak seperti itu ya. Wa itsbatun nuril hissi, dan penetapan cahaya yang bersifat hissi tadi, lahu sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yata'aradu ma'a kaunihi basyaran, tidak bertentangan dengan bentuk Nabi itu sebagai manusia biasa. Fal qamaru tabi'atuhu sakhriyatun, maka bulan itu tabiat alaminya itu adalah batu keras sebetulnya ya. Bulan itu secara bentuk naturalnya itu batu keras, wa ma'adzalika huwa nurun, tetapi di samping itu bulan juga memiliki cahaya. Nah, orang batu aja ya, batu yang keras, bulan itu kan batu yang keras sebetulnya, tapi kok punya cahaya. Nah, gitu ya. Walahu nurun hissi, dan bulan juga memiliki nur yang hissi ya, yang bersifat hissi juga ya, asalnya nggak tahu tuh dari mana kok bisa bercahaya itu, padahal batu saja. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minal qamar, lebih baik daripada qamar tentu saja. Wa khairun min khalqillahi kullihim, dan lebih baik daripada seluruh makhluk Allah. Nas'alullaha ayyahdiyana, kami mohon kepada Allah untuk memberikan kami petunjuk, at-tariqal mustaqim, jalan yang lurus. Fahada bayanun, ini adalah penjelasan liqadiyati nuraniyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang penjelasan tentang perkara nuraniyah, cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, ini kata Syekh Ali Jum'ah, jawabannya seperti ini.